kita akan menggambarkan unit hidrograph. Unit hidrograph itu kita punya menu tadi. Kita bisa menggunakan Makayasu, kita bisa menggunakan SCS, kita bisa menggunakan Schneider, kita bisa menggunakan yang namanya Schneider Alex saja, ya, tinggal A. Nah, yang penting Anda perhatikan adalah ketika melihat subrutin fungsi-fungsi UH ini, Anda lihat ini sebuah fungsi, ini adalah nama fungsi yang saya highlight, yang ini adalah variabelnya. Variabelnya itu di sini saya berikan atributnya ya. Kalau L itu adalah panjang string, L itu panjang persen rate dan kawan-kawan ya. Ini sekarang saya akan menggunakan Schneider Alexander ya. Saya kopas, saya copy dulu. Kemudian saya lihat ke bawah bahwa Schneider Alexander itu mereturn 3 buah variabel. Variabelnya adalah TUH, UH, dan TR. Ya. Jadi ada 3 variabel sebagai output dan ada variabel input 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah ini saya kopas ke bawah ke tempat tadi. Nah ini saya sudah tidak perlu lagi. Schneider ya. Kopas di sini. Lalu ketika Anda perhatikan tadi fungsinya ada 3 output, yaitu TUH, absisnya, UH, ordinatnya, dan TR. Ya. Sama dengan itu. Ya. Lalu Anda lihat di sini. Di sini L sudah diberikan ya. LC belum diberikan, CP belum diberikan, CT belum diberikan, S sudah diberikan, lalu A sudah diberikan. Berarti LC belum. LC kita gunakan pendekatan sederhana saja. LC sekian kali dari L. Ya, sekian kali dari L. L-nya lalu K-nya kita berikan sekarang. K-nya sama dengan 0,5. Bayangkan length centroid setengah kali dari length. Ya. Dan ini arbitrary. Anda sekarang dalam posisi tidak tahu berapa length to centroid. Gitu ya. Tapi sekarang kita gunakan pendekatan sederhana saja bahwa length to centroid setengahnya L. Gitu ya. Jadi L-nya sudah ada. CP dan CT itu belum ada. Kalau S kan sudah ada di atas ya. CP dan CT kita telusuri subrutinnya. Kita scroll ke atas ya. Scroll ke atas. Ke tempat tadi Schneider. CT dan CP itu kalau kita lihat dia masuk pada sini. Masuk pada ini. CP masuk pada Kipik ya. Kemudian CT itu masuk pada ini. Masuk pada baris 11 itu menentukan time lag ya. Dan Schneider itu memberikan nilai CT dan CP. Nih, kalau saya berikan dalam komentarnya sini ya. CP itu di antara 0,56 sampai 0,69 gitu ya. Kemudian CT mana? CT itu 1,35 nih. 1,35. Jadi kita bisa berikan CT 1,35 dan CP di antara 0,56 sampai 0,69 ya. Tapi saya akan buka pikiran saya bahwa CT pun sebenarnya bisa kita ubah-ubah tergantung nanti apa yang terjadi pada saat kita mendapatkan upah ya. Jadi ini saya kopikan saja ya. Saya kopikan ke tempat tadi. Ya, ini saya berikan sebagai keterangan saja ya. Lalu saya berikan CP yang arbitrary juga. Di antara 0,56 sampai 0,69 saya berikan misalkan 0,6 sebagai input awal saya ya. Lalu CT saya berikan default.
Ya, sorry ada robot di sebelah saya. Baik, sekarang CT sudah ada, CP sudah ada, L sudah lengkap. Ini kita sudah bisa run ya. Kita PLT plot saja, PLT plot TUH UH ya. Kalau saya perhatikan si A ini sudah luasnya dalam kilometer persegi, L ini sudah dalam kilometer ya. Kita lihat ke atas lagi ke catatan saya itu. Kita lihat bahwa L ini sudah kilometer gitu ya. Jadi ini sudah oke. Length Houston juga sudah kilometer, slope non dimensional, area kilometer persegi ya. Jadi ini sudah sesuai dengan apa yang saya dulu pernah buat. Saya buatnya L-nya dalam kilometer, A-nya dalam kilometer. Jadi kalau sekarang saya plot, ini adalah UH kita ya. Inilah UH kita menurut Schneider Alexander. Dan kita tahu ini akibat hujan 1 cm dan durasinya sebesar TR. TR-nya kita lihat di sini sekarang ya. PLT plot, print durasi hujan sama dengan TR ya. Jadi durasi hujan 1,4 jam. Jadi menurut Schneider Alexander UH ini dibentuk oleh hujan 1 cm dengan durasi 1,4 jam. Ya. Dan sekarang kita bisa plot juga bagaimana Nakayasu, bagaimana SCS, bagaimana Schneider yang original gitu ya. Biasanya kalau Anda ketemu sama reviewer yang kuat gitu ya, kenapa Anda pakai Schneider saja? Bandingkan dong dengan yang lain gitu ceritanya ya. Nah, sekarang dengan cara yang sama kita plot saja bagaimana pendapat dari Nakayasu, bagi pendapat SCS, bagaimana pendapat dari Schneider yang original ya. Caranya gimana? Ya sama dengan tadi. Saya kopas saja ya. Kopas dan jangan lupa variabel yang inputnya berapa banyak ya. Sekarang saya coba yang Schneider yang original ya. Ini original ya. Ini saya kopikan saja. Lihat, sekian sebentar, sama variabel outputnya ada 3 ya, TUH, UH, dan TR ya. Saya bawa ke bawah. Di sini saya simpan. Ini saya kopas. Saya bawa ke bawah ya. Ya. Tapi karena sekarang saya ada variabel yang sama untuk variabel outputnya, saya gunakan ini agak beda ya, TUH1, UH1, TR1 gitu ya. Ini untuk bicara Schneider Alexander 2, H2, TR2 ya. Ini saya berikan keterangan ya, Schneider Alexander. Yang ini adalah Schneider original ya, Schneider saja ya. Ya. Bedanya kan di sini ya. Ini Schneider, ini Schneider ya. Variable outputnya sama. Lalu kalau saya plot sekarang TUH1, UH1, label, kasih label. Label sama dengan Schneider Alexander. Ya. Lalu saya berikan atribut yang kedua TR. Sama dengan ya. Lalu ini saya kasih tambah ya. Lalu saya kasih string dari TR1 ya. Jadi sekarang kalau misalkan saya kopas ya, kopas ini sama saya PLT pop. Ini sekarang saya bikin TH2, UH2, labelnya Schneider saja. Tidak ada Alexander-nya. Kemudian TR-nya adalah string TR2.
Ini nggak usah pakai tanda petik ya. Seharusnya nah, ya. Jadi saya akan hilangkan ini PLT Legend. Kita lihat. Ini. Kita lihat bagaimana Schneider Alexa Jeff yang warna biru, lalu Schneider yang original yang warna oranye. Kenapa oranye bentuknya seperti ini? Karena basicnya original dia hanya 6 koordinat saja ya. Karena bicaranya time width. Jadi paling mungkin Anda gambarkan Schneider yang original itu ya pakai dot saja ya. Misalkan saya gunakan blue dot gitu, atau red dot ya. Kalau saya gambarkan nah, seperti itu ya. Jadi yang original itu yang warna dot merah, yang warna biru kontinu itu Alexa Jet. Alexa Jet itu dia persamaan kontinu ya. Nah kalau Anda lihat pulsanya pada NC juga sama, dia persamaannya kontinu ya. Nah dengan cara yang sama kita coba bandingkan kalau SCS bagaimana, kalau Nakayasu bagaimana. Saya kopas tadi yang Nakayasu ya. Nakayasu sama SCS. Ini saya kopas aja yang Nakayasu. Saya bawa ke bawah. Lalu saya buat outputnya dalam indeks 3 gitu ya. Ini 3, ini 3, ini 3 ya. Kemudian L-nya sudah diketahui, A-nya sudah diketahui, alpha belum. Alpha kita berikan di atas ya. Alpha sama dengan berapa? Alpha itu nilainya 1,5 sampai 3 ya. Alpha between 5 sampai 3. Saya berikan di keterangan ketika saya membuat subrutin dari Yasu ya. Nah ini 1,5 sampai. C faktornya of hydrograph itu yang mendefinisikan alpha ya. Nah CTN itu adalah rasio antara durasi hujan dan time lag. Besarnya menurut Nakayasu itu 0,5 sampai 1. Itu ya. Saya berikan pertama. Bukan kata saya, kata Nakayasu ya. Jadi kalau kita simpan di bawah CTN sama dengan berapa, tapi kita berikan keterangan CTN between 0,5 sampai 1. Ya, kita berikan sekarang arbitrari saja, alfanya 1, alfanya 2, CTN-nya misalkan 1. Ini arbitrari karena kita nanti punya keleluasan untuk mengganti-ganti ini ya, gitu ya. Nakayasu sudah, ini saya berikan keterangan Nakayasu. Nah, yang terakhir adalah yang Schneider ya. Yang SCS. SCS kita lihat ke atas. SCS. Nah, ini tuh. Ini fungsinya ada, variabelnya ada 4 ya. Outputnya sama. Saya biasakan ada 3 output saja, absis, ordinat, sama durasi hujan ya. Yang ini saya kopas juga. Gitu ya. CN LTSA. Nah, CN itu juga sama. CN ini kan suatu yang sifatnya properti das gitu ya, tapi tidak ada di 3 UH yang lainnya. Jadi sekarang saya juga arbitrari saja CN ya. CN sama dengan 80 misalnya, 80. Lalu L dan S sudah diketahui, A sudah diketahui, ini kita buat TUH, UH sama TR-nya dalam indeks 4 ya. 4, sehingga nanti ketika kita plot, nah kita plotnya langsung saja kopas ya. Plot ya.
TUH 3, UH 3, TUH 4, UH 4. Hanya Schneider saja yang menggunakan dot, yang lainnya garis kontinu saja. Labelnya kita sesuaikan, yang indeks 3 adalah Nakayasu. Nakayasu yang dimana durasi hujannya indeksnya 3, kemudian yang terakhir adalah SCS. Jadi sekarang kalau kita plot, maka kita punya yang seperti ini. Ini terlalu panjang ya, karena yang Nakayasu itu persamaan yang panjang. Jadi kita sekarang limit saja ya. Limit apanya? Limit dari X-lim. X-limnya 0 sampai, kita lihat di bawah, sekilas saja 50. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, inilah Nakayasu, kemudian itulah Schneider dengan PR 1,4, kemudian SCS yang warna biru. Nah biasanya kalau kita dulu sebelum kita belajar fisik ya, kita langsung aja memutuskan. Ya, padahal kan belum tentu kita bisa langsung putus. Karena kita lihat di sini durasi hujan yang menyebabkan suatu UH itu macam-macam. Ya. Durasi hujannya yang Schneider 1,4 jam, Nakayasu 1,82 jam, SCS 0,7 jam. Itu dua hal yang berbeda. Kalau kita sekarang memutuskan, oh kita putuskan Schneider dan SCS, kenapa hampir mirip sama Nakayasu? Kita tahu bahwa TR-nya juga udah jelas beda. Kalau misalkan Nakayasu kita berikan TR yang lebih singkat, boleh jadi dia akan lebih tinggi. Ya. Jadi ini kita belum bisa memutuskan seperti apa. Ya. Nah, kalau ini kita langsung bawa ke konvolusi, ya ini juga repot, gitu ya. Padahal kita belum memutuskan mana yang paling cocok sebenarnya untuk kondisi kita. Ya. Nah, sebagai contoh, saya akan coba Schneider atau Nakaya atau SCS kita sesuaikan saja. Kalau misalkan saya punya konstanta Schneider itu CT sama CP. Kita tahu CT mempengaruhi time lag. Ya. Dan saya punya keluasaan. Saya akan ubah CT-nya yang sangat dramatis misalkan ya. Saya ubah CT-nya ke 0,5. Apa yang terjadi? Maka kita lihat Schneider itu akan bawa naik ke atas mendekati Nakayasu sama SCS. Ya. Ya. Jadi ketika kita memutuskan bahwa si time lag ini adalah yang menentukan UH, kita tidak punya referensi yang jelas mengenai time lag di lokasi kita punya keluasan untuk mengubah-ubah CT dan CP. Terbukti ketika kita ubah CT, langsung otomatis mendekati dengan Nakayasu SCS. Ya. Tapi kita sekarang masih menduga-duga nih yang Schneider sama Nakayasu ini TR-nya beda ya. Nakayasu mah tadi agak unik dia, di mana TR-nya itu sudah setengah kali time lag. Ini jauh dengan standarnya Amerika. Standar Amerika itu biasanya ordernya itu 2/11, 2/9 ya dari time lag. Nah ini yang menyebabkan Nakayasu agak unik sendiri memang, ya. Tapi kalau misalkan kita melihat ini ya bisa jadi mirip, ya. Sekarang kita lihat TR-nya untuk Schneider sama Nakayasu itu hampir mirip ya. Saya akan coba tuning sebentar. Kemudian CT-nya akan coba naikkan ke 0,6. Ya. Bagaimana dengan TR? TR-nya oke. Saya akan naikkan dikit lagi ke 0,7. Ya. Maka inilah kita lihat durasi hujannya sudah sama antara Schneider sama SCS ya. Tapi Schneider sekarang memberikan debit yang lebih sedikit dibandingkan dengan SCS ya, gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat si Nakayasu ini agak susah nih ya, karena kita hanya punya perangkat
CTN saja ya. Kalau saya ubah CTN-nya 0,5 ya. Maka seperti ini. Nah, Kayasu TR-nya 0,91. Kemudian debit puncaknya naik. Oke, saya akan coba keluarkan dari rentang yang 0,5 sampai 1 biar TR-nya sama-sama 0,7 dulu ya. Saya buat CTN-nya ke 0,4. Nah, itu. Ya, TR-nya sudah mendekat. Jadi, kalau Anda lihat, ini durasi hujannya sudah sama, tapi Nakayasu memberikan debit yang paling besar, gitu ya, debit puncak paling besar, dan dia betul kata paling ramping. Schneider dia paling rendah debit puncaknya, tapi betul kata paling gemuk, gitu ya. SCS di antara Nakayasu sama Schneider, ya. Tapi kalau Anda lihat konservasi massanya terjaga. Semuanya kalau Anda lihat luasnya harusnya sama dengan 1 cm, gitu ya. Apakah Nakayasu, SCS ataupun Schneider. Ya. Nah, ini adalah bagaimana kita menetapkan UH kita. Kita sudah punya UH dan kita tetapkan UH-nya itu TR-nya harus sama lah, jangan sampai nggak sama. Gitu. Baru kita bandingkan apple to apple. Gitu ya. Baik, sampai sini saya kira checkpoint. Mangga jika Anda masih punya error-error di-share, barangkali saya terlalu cepat, ataupun Anda ada error sehingga nggak sempat mengikuti sampai sejauh ini. Saya persilakan. Kita baru 17 baris ya, Mbak. Mas. Silakan. Mas Rivaldi, kejar nggak ini? Sampai sini. Suaranya mati. Bahana. Oh, halo. Gimana, Mas? Masih coba mengejar, Pak. Kan Zoom-nya nggak bisa di-split ini karena sambil record, jadi agak bulak-balik gitu. Oh iya, saya lupa menyampaikan kalau demonstrasi gini harus screen-nya 2. Nanti di split. Saya Iya, ngomong pakai screen yang jauh, Anda kerja di depan laptop. Gitu. Saya lupa menyampaikan. iya Pak. Karena sambil record jadi split-nya agak split gitu. Ya. Bahana, kejar nggak? Atau masih memperhatikan aja? Sudah Pak, sudah dapat hingga yang debit, yang tadi yang sampai grafik yang terakhir sudah dapat Pak. Sudah sama ya. Sudah sama kayak gini ya. Oke. Ya. Nah, kalau sudah gini, apa yang kita lakukan doesn't matter milih yang Schneider, Nakayasu ataupun SCS, itu keputusan kita sebagai engineer. Nah, masanya keputusan itu harus ada dasarnya. Nah, dasar yang paling kuat saat inilah pengukuran yang ada. Kalau dalam kasus-kasus praktis ini susah kalau nggak ada pengukuran. Biasanya kembalinya pada apa? Pada yang paling konservatif. Kembalinya Nakayasu dalam kasus kita sekarang. Nah, ini sebenarnya yang membuat satu perencanaan itu bisa costly, ya, karena boleh jadi Schneider itu yang sesuai dengan lapangan, gitu ceritanya. Nah, jadi sekali lagi tergantung pada apa yang akan Anda lakukan. Jika itu worth it kita mendapatkan lapangan, ya, data lapangan, lebih baik kita menggunakan data lapangan, ya. Kasus-kasus infrastruktur mahal, ya lebih ada data di lapangan daripada kita yang mau sangat konservatif dan costly, ya. Baik, ini saya lanjutkan, ya. Nah, sampai dengan saat ini kita lihat TR-nya masih 0,7 ya. Nah, untuk percobaan yang kedua, saya akan mencoba SCS ini TR-nya ke arah 1. Caranya gimana? Kalau saya punya CN 80, TR-nya itu 0,7 ya. Kalau saya naikkan CN-nya ya, saya tidak mengubah properti das yang konstan kayak panjang string sama slope. Mereka sudah nggak bisa diubah-ubah ya. Tapi CN ini
Suatu yang rentangnya juga lebar kalau kita lihat literatur ya. Sekarang saya ubah CN-nya ke 75 ya. Saya ubah ya. Maka TR-nya naik ke mana? Sekarang saya ubah lagi ke 70. TR-nya 1 jam. Kalau Anda lihat TR 1 jam itu sama dengan TR 1 jam untuk SCS itu hampir mirip dengan Schneider 0,7 jam. Dan ini kalau kita punya curve number 70 ini 70. Ya, curve number 70 ini suatu yang dasarnya bagus ya. Dasarnya masih bagus, membantu pemukiman ya. Rasio hijaunya masih terjaga dan kita bisa konvolusikan dengan mudah dari sisi perhitungan kan gitu ya. Anda punya TR 1 jam, Anda punya hujan desain seperti kemarin misalkan Tadashi ataupun PSA 007 7 jam, Anda langsung aja konvolusikan. Nah, sekarang kita akan biarkan dulu analisanya sampai dengan seperti ini. Kita akan putuskan saja menggunakan SCS. Ya. Kenapa? Karena SCS saya bisa bekerja dengan CN. Yang penting benchmark kita adalah observasinya Pak Waluyo. Kita ngejar apapun hidrograf yang dipakai. Yang penting adalah ketika kita konvolusikan dengan hujan efektif yang ada dalam observasi, itu debitnya mendekati Pak Waluyo. Ya, gitu. Baik, jadi sekarang kita akan masuk pada CN saja. CN-nya saya akan lepaskan konstan yang lain. Saya akan masuk ke CN saja. Ini saya kopas. Ya. Saya kopas, bawa ke sini. Jadi ini sudah tidak relevan. CTCP saya hapus saja. Saya hapus saja. Hanya CN aja yang relevan. Ini juga saya hapus saja. Ini juga saya hapus. Nah, ya. Jika nanti kita ubah kalau CN-nya 90 ya, mana gitu ya. TR-nya 0,5 jam, debitnya naik ya. Kalau CN, kalau ini saya kopas, oke, saya akan bikin satu ilustrasi pada Anda. Saya ingin agar kita punya analisa kalau bagaimana sensitif CN ya. Tadi saya punya 70 gitu ya. Saya akan buat CN itu dalam bentuk yang sifatnya repetitif ya. NPR dari 70 sampai dengan 95 dengan iklan dan Jepang. Ya. Lalu saya look for I in range length CN. CN lalu ini saya menggunakan indeks ya. Tapi kalau sekarang saya ya. Jadi Anda lihat bagaimana sensitifnya sebuah CN ya. Oh, ini labelnya saya buat seperti ini. Labelnya adalah ring. Label sama dengan ring. Yang di tengah ring PR. Pada tambah spasi kan tambah spasi ya.
ya. Jadi Anda mengubah CN dengan increment 5 itu sangat sensitif. Ya. Konservasi masnya terjaga. Tapi Anda lihat CN 90 sama CN 70 itu debit puncaknya hampir separuh. Ya. Walaupun kita punya increment cuma 20. Jadi hati-hati kita menetapkan CN itu sensitif semua. Baik. Udah ya sampai sini ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk pada hujan desain. Hujan desain saya akan sampaikan saja hasil analisis frekuensinya ya. Analisis frekuensi. Kita lihat di ini hujan desain kita ya. Ini hujan desain. Saya akan berikan tempat. Ini mohon Anda diidentifikasi aja ya. Diketik aja. Silakan diketik ya. Saya lupa menyampaikan di script-nya ya. Kalau yang baris 2 itu PSA 007 yang 6 jam ya. Baris 3 periode dalam 2 tahun, 5 tahun sampai dengan 200 tahun. Lalu yang PTR itu hujannya yang berkorespon dengan 2 tahun sampai 200 tahun. 2 tahun 80,55 mm, 200 tahun 204,86 mm. Enggak diduplikasi. Sudah Mbak Anda? Sudah Pak. Saya share ke teman-teman. Oke. Ya. Jadi ini sekarang saya akan buat CN-nya sesuai dengan yang tadi. CN-nya adalah 70 ya. Kita mulai dengan CN 70. Yang ini saya matikan saja. Ini untuk kita analisa ya, bagaimana sensitif sebuah
Ini sekarang. Ya. Ya. Kita tahu CN70 ini memberikan TR sama dengan 1 ya. Baik, nah sekarang kita punya data Pawalio 2010. Biar kita tidak terlalu jauh, saya akan pasang di bawah ya. Pas. Ya, saya mau scroll down terlalu jauh. Ya. Jadi CNSLA ada di situ ya. Kita tahu CN30 memerlukan 1 jam. Lalu kita sekarang punya hujan yang ini. Hujan itulah yang ini ya. Dan yang ini satuannya adalah milimeter ya. Dan kita tahu ini adalah hujan efektif. Bukan hujan gross ya. Oke ya. Sekarang kita lihat skrip kita yang di atas yang saya sudah share kemarin. Ya. Di sini ada S hydrograph. S hydrograph saya kira kalau TR-nya 1 jam kita nggak perlu ya menggunakan S hydrograph. Kita langsung aja konvolusi gitu ya. Kalau misalkan konvolusi itu adanya di mana ya? Ini konvolusi. Konvolusi, kalau Anda lihat, Itten, absis, dan ordinat. Ini. Hasil konvolusi dengan TUH, UH, TR, dan P. Nah, tapi ada satu yang saya highlight. Check time step of rainfall serial input. Nah, ini harus sama dengan TR. TR-nya 1 jam ya, kita 1 jam. Ya. Kemudian yang kita masukkan adalah hujannya yang sudah time series. Ya. P-nya time series. Tapi kalau Anda lihat di sini effective rainfall itu satuannya dalam sentimeter. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan nanti kita coba-coba ketika menggunakan CN70, dia tidak match dengan perhitungannya Pawalio, maka ada kemungkinan TR kita akan berubah. Jadi kita menggunakan CN-nya 80 itu TR-nya di atas di bawah 1 jam gitu ya. Maka kita perlu antisipasi. Nah, antisipasinya kita menggunakan S hydrograph. Nah, S hydrograph yang kemudian setelah kita, kalau misalkan kita nanti menggunakan hujan design itu masih hujan terus, maka kita menggunakan yang menghitung hujan efektif ya. Jadi sekarang kita akan gunakan 2 saja untuk antisipasi kalau CN nggak cocok, yaitu S hydrograph. Jadi saya kompaskan, saya simpan kembali. Saya simpan di sini. Ini menghitung S hydrograph. Menghitung UH dengan TR sama dengan 1 jam menggunakan S hydrograph lah asal seperti itu. Outputnya apa? Outputnya adalah TUH
dan absis dan ordinal. Ya. Dan TR-nya sudah 1 jam. Ya. Lalu inputnya apa? Inputnya TUH 4, kemudian UH 4, dan TR 4. Nah, TR 4 nanti kita ubah dari berapapun TR-nya yang kita hitung dalam UH, kita ubah ke 1 jam. Dan delta T-nya ya. Jadi kita akan coba saja bagaimana hasilnya ya. Coba. PLT plot TUH 4, UH 4. PLT plot TUH, TUH, UH. Saya cek ke atas, returnnya 2. Oh, returnnya SLUGAP 3 ya. UH-nya sama TR ya. Jadi outputnya 3. TUH, UH, dan TR. Anda perhatikan bahwa di baris 16 saya tidak menggunakan variabel yang sama dengan subrutin. Itu nggak apa-apa ya. Yang penting adalah inputnya harus sama jumlahnya, outputnya pun harus sama jumlahnya. Ya. Yang penting urutannya adalah yang paling esensial. Anda ubah ini A, B, C juga nggak masalah. Ya. Tapi kita tahu barang A yang pertama ini adalah absis, ini ordinal, dan ini adalah puja. Ya. Jadi kalau misalkan sekarang kita plot, PLT plot, kemudian saya kasih label TR sama dengan TR 4. Ini saya kopas. Ini TR saja. PLT legend. Nah, ini mirip ya. Jadi ini hasil yang ada 3 biji. Saya dapat 3 biji. Oh yang ini. Yang ini adalah yang sebelum di SHDOGRAPH yang warna oranye yang sudah di SHDOGRAPH ya. Itu baru. Jadi yang baru itu yang warna oranye, yang lama itu yang warna biru. Ya. Jadi sekarang kita coba saja. Kalau saya ubah CM-nya tadi ke 80 ya. Tuh. Ya. Yang lama TR-nya 0,7 ya. Yang baru TR-nya 1, sedikit shift ya, geser ya. Yang oranye itu hasil dari SHD. Ya. Ya, nggak terlalu berbeda. Kalau saya gunakan 90, 0,5 sama 1 jam. Agak mulai beda. Ya. Jadi puncaknya drop dari kemarin. Ya. Dan kalau Anda lihat, yang oranye ini sebenarnya dia, kalau saya perhatikan, kalau Anda perhatikan, red all ya, dia sebenarnya adalah dot-dot saja. Kenapa? Karena kita ingin agar ketika dikonvolusi time step-nya sudah 1 jam. Ya.
Baik. Nah, kalau kita sudah hydrograph, kita kembalikan lagi ke 1 jam saja dulu, CM70. Kemudian kita akan masuk ke konvolusi ya. Konvolusi itu di atas itu saya menggunakan namanya adalah konvolusi, lalu outputnya adalah absis dan ordinat saja ya. Jadi saya akan bawa ke bawah. Ini konvolusi ya. Ini saya matikan lagi. Ini bagian dari analisa ya. Ini adalah konvolusi TUH, UH sama ini. Konvolusi. Ya. Nah, P-nya kita lihat TUH ini inputnya adalah yang baris 15 ya. TR pun baris 15. Ini sudah klop lah. Jadi saya tidak usah mengubah. Kalau Anda bertanya, Pak, ini boleh nggak beda? Boleh. Boleh nggak sama? Boleh. Kenapa? Karena yang lama, yang baru akan menggantikan yang lama. Ya. Jadi TUH ini akan menggantikan TUH yang oke. Apa-apa ya. Tapi yang belum adalah hujan. Hujan itu P. P ini kita perlu simpan di sini. P itu sama dengan katulampa 1. Katulampa 1 ini bentuknya masih list. Bentar ya, saya kotak terus sebentar ke bawah. Insert cell below, saya kotak dulu. Print P dibagi 10 dan tidak. Oh, nggak bisa. Kalau begini jalan enggak. Jadi kalau Anda lihat data kita satuannya adalah milimeter. Sedangkan input UH kita akibat hujan 1 cm. Jadi kita perlu bagi 10 gitu ya. Jadi saya akan kembali. Jadi P ini kalau katulampa I dibagi 10 nggak jalan dia karena tipe datanya tipe data list. Sekarang saya ubah ke tipe data array. NP array katulampa I. Langsung aja dibagi 10 ya. Jadi ini adalah input hujan. Input hujan dalam sentimeter data observasi. Ya. Jadi kalau sekarang saya PLT plot TUH dan UH, ini adalah hasil dari konvolusi. Ya, nanti dari konvolusi. Jadi menurut datanya Pak Waluyo, debit puncaknya harusnya 300. Tapi kita tahu itu tidak terjadi di Pak Waluyo karena Pak Waluyo itu data yang debit yang terjadi sekitar 500 persen. Ini keliru. Kalau nggak salah bukan segini. Harusnya yang ini nih. Yang sudah 500. Tapi harusnya yang ini ya. Nanti mohon Anda perbaiki saja ya. Oke. Kita 500-an ya. Kita sekarang baru sampai 300-an ya. Sekarang kita bandingkan saja dengan hasil observasi ya.
Sekarang kita bandingkan dengan hasil observasi PLT plot. PLT plot dari katulampa 1, katulampa 0 dan katulampa 2 ya. 2 ini saya buat di dot saja. Ya. Jadi observasi kita yang warna biru dot-dot, hasil konvolusi kita yang warna biru jauh ya. Nah, kita perlu membawa ini ke arah yang mendekati observasi. Caranya gimana? Cara yang kita punya itu cuma ubah-ubah CN karena A itu sudah fix, L itu sudah fix, S itu sudah fix. Kan CN yang belum. Dan kita tahu C itu sangat sensitif tadi kan. Kita ubah CN-nya naik, otomatis jadi puncak. Maka kita coba dengan CN yang lebih besar. 80. Dia mulai naik. Ya. 80. Ya. Kita ubah ke CN 90. Nah, dia udah mulai mendekat. 90. Saya ingin agak dramatis buat CN-nya ke 95 akan terjadi. Betul. Jadi jika ini yang terjadi pada 2002, maka CN yang terjadi ini 90 kan. Dan ini dapat dipahami karena ketika banjir ini terjadi, hujan itu sudah sering terjadi sebelumnya. Jadi yang terjadi di Katulampa pada saat itu sudah AMC3, di mana kita tahu AMC3 itu kalau hujan sebelumnya sudah di atas 5 cm. Dan CN AMC3 ya ordernya gede-gede gitu ya. Jadi ketika kita mau mendesain, apakah kita gunakan AMC2 seperti tabel, apakah kita gunakan AMC yang seperti yang ada di Katulampa 2010. Gitu ceritanya. Nah, untuk kepentingan kita menganalisa berapa CN yang berkesesuaian dengan kejadian 2002, kita bisa menggunakan perintah loop yang tadi ya. Jadi saya akan ubah saja CN-nya ke arah sana. Jadi saya nggak usah ubah apa namanya CN-nya. Kita langsung aja secara observasi kita lihat CN ya. CN. Lalu ini for I in range. Ini saya copy aja ya. For I in range line CN. Ya ini saya tabkan. Ya. PLT plot TUH juga saya tabkan. Ya. Yang ini data observasi saya simpan di luar dari loop. Ya. Data observasi. Tapi CN-nya sekarang saya kasih indeks. Ya. Saya kasih indeks. Kemudian ininya nggak usah. Untuk yang ini saya simpan di atas saja karena nggak perlu masuk loop ya. Yang ini mencari UH ya. Algoritmnya 1, 2, 3 plot UH. Ya, jadi kalau sekarang begitu ya. Jadi yang mendekat yang paling atas. Tapi ini C-nya 90 ya. Kalau Anda ingin 95 masuk tadi, saya naikin dikit 96. Itu ada yang gitu ya. Nah, setelah Anda mendapatkan ini, oh kira-kira saya CL-nya sekitar 90-an. 90 di antara 90 sampai 95. Ya Anda putuskan. Ya. Anda putuskan berapa. Setelah Anda putuskan, baru kita masuk ke desain.
Untuk desain, saya gunakan itu sebagai PR Anda. Karena ketika Anda mendesain, intinya sama dengan mengkonvolusikan saja. Karena kalau yang sebelumnya, kita gunakan konvolusinya Pak Waluyo. Kalau untuk desain, kita gunakan hujan efektif dari distribusi temporal hujan desain. Ya. Nah, ini sebagai PR ya. Tapi sebelum saya lepas sebagai PR, silakan jika ada pertanyaan, jika Anda ada yang miss. Saya ingin salah satu dari Anda sudah selesai, ya, jangan sampai membawa masih error-error ya. Saya persilakan. Mas Vivaldi, kejar nggak? Enggak. Oke ya. Maaf tadi mute pas saya makan. Kejar nggak? Masih Pak, masih sambil memahami dulu Pak, belum kekejar sih. Bahana, kejar nggak? Masih ragu Pak, khawatir di grafiknya hasilnya berbeda. Oke, share screen ya, saya guide. Silakan. Oh, tapi maaf, saya sedang beda device Pak untuk ini, untuk apa? Jadi tidak bisa share screen Pak. Oh, siapa tuh yang jadikan sampel biar jalan? Kalau ada yang jalan, saya happy. Jadi saya berikan PR pun saya nggak ragu. Atau saya masuk ke Zoom lewat di Zoom sini ya Pak. Saya coba ya. Nah, coba. Oh, Anda pakai 2 buah Zoom? Yang ini Zoom-nya belum nyala Pak. Jadi saya nyalain Zoom dari. Oke. Ya, saya tunjukkan lagi ya, sementara nunggu dibuka lagi ya, Bahana ya. Nah, skrip-skrip yang tadi saya share itu orang-orang kayak saya itu dia share juga di tempat lain gitu ya. Anda ketika memahami satu bahasa pemrograman, orang-orang yang satu nasib, satu bahasa dengan Anda itu biasa share ya. Saya biasa mendapatkan model-model itu ya tinggal download aja karena orang membagi ya. Saya punya model tank itu nggak usah saya bikin sendiri. Ya download aja, saya modifikasi dari apa yang mereka sudah buat gitu ya. Jadi Anda seperti saya share, Anda bisa modifikasi apa yang saya share tadi. Karena kan sifatnya open. Anda baris-baris saja, Anda bisa tambah kurang gitu ya. Anda nggak suka menggunakan cara loop gitu ya. Anda punya cara numpai saja boleh. Ya. Nah ini buat saya ini satu platform yang bisa menyebabkan pembelajaran kita lebih efisien. Ya, karena Anda diberikan satu filter khusus di mana dengan pemahaman bahasa Anda bisa memodifikasi dan Anda menjadi kritikus mandiri. Ini yang membedakan kita dengan Excel. Master Excel itu kadang-kadang suka susah karena selalu membuai.
muncullah sebuah hasil gitu ya. Hasilnya tuh entah apa tuh, bisa benar bisa enggak. Tapi kalau Anda dari sini Anda belajar kritis, menjadi kritis mandiri ya. Oh, ini jangan-jangan salah. Si Pak Hadi menggunakan filter saccharomyces. Kenapa tuh? Kenapa menggunakan? Nah, ini saya juga berinisiatif karena kalau saya menggunakan metode filter untuk menghilangkan isolasi yang ada, itu banyak sekali baris yang harus saya pakai. Saya gunakan library saja gitu ya. Tapi mungkin Anda nggak sepakat karena kalau saya perhatikan metode filter saccharomyces yang saya gunakan ya di sini. Ini tidak sepenuhnya efektif menghilangkan isolasi, apalagi isolasinya sudah parah. Isolasi parah itu susah disembuhkan. Ya. Ini kebetulan lokasi Katulampa itu nggak ada isolasinya, tadi kita lihat mau isolasi. Tapi beberapa tempat mungkin muncul isolasi. Ketika Anda membuat durasi dari sekian jam ke 1 jam, ya, suka ada isolasi. Ya. Dan dalam hydrologi isolasi itu wajar kalau kita menggunakan teknik S1. Ya. Dan biasanya isolasi itu yang mau kita repot. Saya nggak mau mengubah dari sekian jam ke 1 jam. Asumsinya sudah 1 jam aja gitu ya. Itu biasanya yang sering dilewatkan kita. Gimana Mbak Hana, sudah? Iya Pak. Sebentar saya share screen. Ya, sudah terlihat. Ini. Oke, ke atas sedikit, ke atas lagi. Ya. Oke, stop sini. CN-nya dari 70 sampai 97 aja, Mbak. Oh, 97 ya, Pak? Karena baik. Kalau sampai 90 dia sampai 85 aja. Oh. Ya. Ya. Jadi baris 14 tuh Mbak Hana, dia bicaranya ya. Kalau Anda menggunakan NPR 70 sampai 90, dia 70, 75, 80, 85 stop. Sampai CN 85 stop dia. Nah, kalau ini 70, 75, 80, 85, 90, 95 stop. Ya. Coba sekarang di PLT plot yang baris 20, Mbak. Baris 20 ya. tambahkan. Baris 20 ya. Baris 20 tambahkan label. Oke. Atau itu tuh, label baris 29 kopas saja ke arah atas itu. Ke arah baris 20. Label baris 29. Sampai ujung ya. Bentar, kita tes dulu ya, sudah. Itunya TR-nya nggak perlu. TR-nya tidak perlu. Ya, dari mulai plus sampai TR4 nggak perlu. Ya, plus ya. Tan. Yang kebanyak ya, tan. Nah. Oh, labelnya Mbak. PLT Legend. Di baris 22 aja, baris 22 aja. Oh, 22. Baris 22 PLT Legend. Oh iya, baik. Oke ya. Jadi yang ujung itu yang CN-nya 95 kan? Nah, Anda tadi berhenti di yang warna merah kan? Gitu. Iya, betul Pak. Iya. Ya. Oke ya. Baik, Pak. Oke, sekarang saya akan guide di desktopnya Mbak Hana aja, Mbak Hana. Oh, baik Pak. Sebentar, saya ini saya lagi. Guide aja. Baik. Mbak Hana, coba lihat di atas itu ada satu subrutin yang kita belum bahas di atas.
yaitu yang namanya effective rainfall. Oh, ini Pak, F-rain-nya. Nah, ini F-rain-nya, Kopas, F-rain, CP, dan return-nya ya. Nah, oke, bawah ya. Ke bawah ya, Mbak. posisinya sebelum PLT ya Pak, copy paste-nya. Saya kira mendingan di baris 6, di baris atau tambah ekstra label deh biar agak bersih. Ekstra field biar bersih, Mbak. Ini kan sudah terlalu banyak. Oh, extra field ya. Di sini. New field aja. Nah, gitu ya. Oke ya. Tadi kalau saya nggak keliru, return-nya satu variabel namanya P efektif ya. PF ini ya Pak. P efektif. Cek lagi. Yes, sama dengan Nah, nggak apa-apa, Mbak. P efektif juga nggak apa-apa. PF, oh PF aja. Oh ya. PF. Oke. PF. Nggak apa, sama dengan itu. Nggak apa-apa, Mbak. P efektif. P efektif pun nggak apa-apa. Oh. Ini? PEFF. Nah, FF Iya. sama dengan dah. Ya pun nggak apa-apa, Mbak. Karena intinya gini. Yang variabel di depan itu kita yang paling tahu urutannya. Variabel kita bisa ganti huruf A juga boleh, masalah. Tapi kita tahu A itu adalah hujan efektif bahasa Indonesia. Tapi yang nggak boleh berubah adalah si nama fungsi. Nama fungsi harus sangat spesifik. Yang _cn itu namanya spesifik karena saya buatnya di atas demikian ya. Tapi cn dan p itu bisa Anda ubah juga. Yang penting urutannya. Urutan yang pertama itu adalah curve number, urutan yang kedua adalah hujannya. Gitu ya, hujannya ya. Nah, sekarang hujan desainnya Mbak ke atas. Ke atas itu saya udah kopikan, udah tulis ya sama Mbak tadi ya. Nah, ini kopikan aja baris yang 1 sampai baris 5. Baris 1 sampai baris 4, Mbak. Baris 1 sama baris 4. Oke, kopikan di atasnya itu. Di atasnya P efektif. Di atasnya, Mbak. Oh, di atasnya. Undo. Oke. Gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, baris 2 itu adalah PSA 007 ya. 0%, 5%, 10%, 60%, sampai dengan 3% ya. Lalu baris 3 itu periode ulang 2 tahun sampai dengan 200 tahun. Yang baris 4, kalau 2 tahun 80,55 mm. Kalau 200 tahun 204,86 mm. Misalkan gitu ya. Nah, sekarang kita ingin tahu berapa hujan efektif. Kalau misalkan C 5 tahunan. 5 tahunan berarti kan hujannya adalah hujan 109,14 kan. Iya. Kan? Kalau 10 tahunan 128,0. Nah, sekarang kita tahu bahwa CN-nya kita akan gunakan CN-nya berapa, Mbak? 95. 95. Oke, berarti di baris di bawah baris 4 CN sama dengan 95. Di antara baris 4 dan baris 5 ya. Ya. Dari mana CN 95 keputusan dari grafik di atas itu kan. Saya mau gunakan CN 95 deh gitu ya. Nah, sekarang hujan gross-nya dipilih, misalkan saya mau 5 tahun, maka yang baris 6 itu P-nya diganti ke PTR indeksnya 2. P di baris 6. Begini, Pak. P itu diganti PTR. Yes. Ini? Indeksnya 1, maaf. Oh, 1. Oh, 01. Oh ya. Yes. Itu kan merefer pada 5 tahunan berarti kan? Ya. Tapi kita tahu bahwa PTR itu dia tipe datanya list, ya kan? Dan satuannya masih milimeter. Sama halnya kayak tadi, saya perlu ubah dong
ke array dan dibagi 10 karena input saya kan harus sentimeter. Betul ya? Coba Mbak ke atas, saya lupa referensian itu inputnya sentimeter atau milimeter, saya lupa. Ke atas. Nah, ini. Return effective rainfall centimeter for given chain composite and serial input level release type. Satuannya apa? Sentimeter. Maka kita perlu ubah karena inputnya unfreak kita masih milimeter ya. Gitu. Oke ya. Jadi PTR ini yang baris 6 kita perlu ubah dulu ke array. Jadi NP array dalam kurung PTR. NP array dalam kurung PTR. Oh no, di baris 6. Di baris 6, Mbak. Oh, baik. Di sininya, baris, Pak. Setelah CN, nah dalam kurung itu kan ada setelah CN koma kan, NP array. NP.array array np.array R-nya 2. NP-array dalam kurung PTR yes dibagi 10. Dibagi 10-nya di sini, Pak, atau setelah di kurung? Setelah kurung. Oh, setelah kurung. Setelah kurung. Karena yang dibagi adalah N yang sudah jadi array-nya kan. Terus kurung lagi. Kurung lagi. Ya. Sekarang print PF di bawahnya ya, di baris 7. Print PF. Oke ya. Enggak apa, Mbak. Enggak apa. Oke. Belum selesai. Oh, belum. Belum selesai. Nah, sekarang kan kita masih mencari F-nya itu adalah satu nilai 109. Kemudian kita ingin tahu nilai efektifnya. Tapi kan kita tahu bahwa hujan kita kan hujan yang sifatnya komposit, nggak hujan satu biji kan, tapi hujan yang terdistribusi merata. Maka kita perlu mendistribusikannya berdasarkan PSA 007 kan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau menggunakan PSA 007, maka NP array yang itu dibagi 10 itu harus didistribusikan dulu. Gitu ya. Ini kan baru satu buah nilai. Yang besarnya adalah 10,914. Nah, caranya gimana? Oh, iya. Caranya gimana? Belum tahu, Pak. Oke. Kita tetap bekerja di baris 6 ya, baris 6. Baris 6 kita ini kasih kurung Mbak antara sebelum NP sampai dengan 10. Untuk tambah kurung lagi Mbak biar kurung buka, kurung tutup ya. Kurung buka di sebelum NP, kurung tutup setelah 10 lagi. Yes. Ya. Berarti di antara kurung hitam itu adalah satu buah angka 10,914 ya dalam bentuk ya. Nah, sekarang kita tahu di baris 2 itu distribusi PSA 007, ya kan? Bentuknya dalam bentuk tulis. Dan itu udah bentuknya percentage kan? Percentage ya, 0%, 5%, 10%. Maka kita bisa kalikan setelah kurung yang warna hitam, kurung warna hitam di baris 6, itu dikali aja. Bukan, Mbak. Kurung warna hitam. Komanya hapus dulu. Nah, sebelum kalinya cross hapus dulu. Oh ya. Cross kalinya hapus dulu. Sudah. Setelah kurung hitam baru kali. Iya. Oh, setelah kurung hitam berarti di sini yang yang sini ya. Nah, kali. Ya. Gitu. Dikali dalam kurung. Dikali dalam kurung. Oke. Dalam kurung. NP array lagi. Ya.
NP array dalam kurung lagi this. Oke, baik. Karena this masih bentuknya list, nggak List. bisa dibagi-bagi ya. Setelah NP array this dalam kurung tutup dibagi 100 karena masih percentage kan. Karena kita perlu ganti ke percentage kan. Dibagi Oke, baik. 100. Yes. 100. Baru kurung tutup. Nah, ini dia akan mengalihkan satu nilai yang ada di PTR itu sampai dengan kurung setelah 10 itu satu nilai dikalikan dengan banyak nilai di disk itu yang tipenya awalnya bukan percentage ke percentage. Itu cerita. Ya. Yang baru sekarang run. Nah, kalau Anda lihat ya. Ini adalah coba ini ada angka 0 ya. 0 itu biasanya karena angka kita pendekatan FCN ini memungkinkan ketika inisial abstraksinya mempengaruhi dari si hujan. Jadi dianggapnya oh kok negatif. Nah, ini perlu di-override. Yang 0, yang kurang dari 0 harus Anda ubah ke 0 gitu ya. Tapi itu mah later aja lah, later ya. Tapi ketika Anda lihat ini adalah hujan efektif. Kalau Anda coba print sum di baris 8, Mbak, print sum. Sini, Pak. Ya, print dalam kurung. Oh, print dalam kurung. Sum. Dalam kurung lagi PF. Oh, dalam lagi PF tadi ya, Pak? Ya, PF tadi. Ya. 9, nah, jadi hujan grossnya 10,9 cm, hujan efektifnya 9,46 cm, didistribusikan secara temporal selama 6 jam, ya, dengan CN yang sangat besar yaitu CN 95. Ya. Nah, ini yang efektif ini yang akan dikonvolusikan dengan cara yang sama dengan yang kita lakukan di atas ketika kita mengkalibrasi dengan data Pawalui. Ya, itu PR ya. PR ya, saudara sekalian ya. Baik, Pak. Oke, ada yang mau tanyakan? Cukup, Mbak Hana? Iya, Pak. Berarti untuk PR-nya itu tadi saya malah terlewat di bagian PR-nya ketika kita Pak. mau desain, ya. Maka kita gunakan hujan desain. Oke. Tekniknya sama, konvolusi tadi. Ya. Anda buat UH, S hydrograph, kemudian konvolusi. Itu sudah kita lakukan ketika kita mereproduksi data Pawalui 2002 kan gitu ya. Sekarang dulu Pawalui inputnya adalah hujan observasi, sekarang inputnya adalah hujan efektif desain. Oh iya. Tapi CN-nya sudah diputuskan bahwa CN-nya 95. CN itu mempengaruhi bukan hanya si hydrograph UH-nya, tapi juga mempengaruhi abstraksinya, gitu ya. Ya. Oke. Kita ketemu lagi hari Senin ya. Kita ketemu lagi Zoom. Jam berapa Senin, Mbak? Mas, mana Mas? Mas siapa? Mas Rivaldi. KMP siapa? Senin ya, Pak. UAS, Pak. UAS ya, Pak. Tanggal jamnya ya. Metode penelitian, Pak. Jam berapa? PowerPoint ya itu? Paparan ya? Metode penelitian sepertinya kelas Pak, sepertinya di kelas ujiannya. Soal sepertinya. Beres, Bu. Jamnya di mana ya? Jam. Jam sore aja atau jam 2 bisa.
Sore jam 2. Untuk teman-teman dari TSA, kalau kami Medpen jam... Oh, maaf Pak, ternyata Pagi Medpen jam malah, Pak. 1 sampai jam 4, Pak. Oh, Ujiannya jam 1 siang. Jam 1 sampai jam 4. ya jangan mengganggu ujian. Kalau gitu kita ketemu lagi Selasa, Rabu. Rabu ada jam 3 ya. Rabu jam ujian 10, Pak, dari ujiannya. jam 10 dan jam 10 sampai jam 3, Pak, ada ujian stabilitas Bu Ana dan Pak Legowo. Oh jangan, Kamis. Kamis kosong, Pak. Kamis kami bisa, Pak. Kamis aja ya, biar nggak mengganggu ujian. Baik, Pak. PR-nya dibawa, lalu kita bahas sama-sama ya, sama seperti kayak gini. Kalau Baik, Kamis jam berapa, Pak? Untuk Kamis? Kamis bebas, saya sudah nggak ada ujian, nggak ada kuliah. Oh iya. Pagi aja ya, biar Boleh. masih fresh. Jam 8 Baik, gitu ya. Pak. Boleh, Pak. Oke. Baik, Pak. Nanti Untuk saya teman-teman infokan ke Bu TSA, Tintin. Ya, sampai ketemu Kamis ya. Terima kasih, Bu. Baik, Terima terima kasih, kasih, Pak. Pak. Terima kasih. Maaf ya, yang recording di siapa ya?